inside my own world of make-believe. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai pendahuluan gambar teknik. Saya nggak akan ngejelasin semua slide di sini ya, soalnya kan kita hanya menggunakan AutoCAD. Nah, di sini banyaknya saya menjelaskan isinya tentang penggunaan atau penggambaran gambar teknik secara manual, kayak penggunaan pensil, cara membuat garis. Sementara kan kita nggak ada praktek atau nggak ada membuat gambar menggunakan kertas, kita hanya menggunakan software AutoCAD. Jadi nanti saya akan langsung ke sini aja, software AutoCAD-nya sekilas. Jadi kita mungkin hari ini belum ada tugas yang besar, paling tugas yang kecil aja. Oke, langsung saja. Yang pertama, apa itu gambar teknik? Gambar teknik merupakan suatu bentuk ungkapan dari suatu gagasan atau pemikiran mengenai suatu sistem, proses, cara kerja, konstruksi, diagram, rangkaian, dan petunjuk yang bertujuan untuk memberikan instruksi dan informasi yang dinyatakan dalam bentuk gambar atau lukisan. Lebih singkatnya gini, gambar teknik itu adalah bahasanya orang-orang teknik. Jadi misalnya kita kita kerja atau kalian kerja di bagian R&D gitu, terus mau ngasihin ke bagian produksi, kita mau ngejelasin, jadi kita nggak perlu ngejelasin, misalnya, oh saya pengen produknya yang seperti ini, yang ada lekukan di sini, yang di sininya ada ulir, yang gini-gini, nggak perlu. Jadi kita tinggal ngasihin, nih, gua pengen produknya kayak gini, ini gambarnya, udah gitu aja. Dan kalau sesama orang teknik, otomatis dia udah paham dan udah bisa membaca gambar tersebut. Kayak gitu ya. Jadi intinya, kenapa kita perlu mempelajari gambar teknik ini ya, minimal kita sebagai seorang industrial engineering bisa membaca gambar teknik minimal. Tapi alangkah lebih baiknya kita pun bisa menggambar gambar teknik tersebut. Gitu. Oke, selanjutnya gambar teknik lebih mengacu pada standar teknik yang diatur dalam aturan standar internasional atau ISO atau JIS, standar Jepang dan sebagainya dalam proses penggambaran. Tapi lebih seringnya itu yang digunakan adalah ISO. Kalau JIS itu mungkin di Jepangnya sendiri, cuman kalau di kita lebih seringnya ISO. Terus, gambar teknik merupakan tool atau alat untuk mengkomunikasikan desain teknik secara visual. Bahasanya orang teknik. Oke, lanjut. Apa itu fungsi gambar teknik? Nah, gambar teknik sebagai bahasa teknik yang tadi sudah saya jelaskan. Gambar teknik dijadikan sarana untuk mengkomunikasikan desain teknik. Praktis. Ya, praktis lah, kita nggak perlu banyak bicara. Dengan gambar teknik, komunikasi dapat dilakukan dengan lebih mudah dan simple. Jadi kita nggak perlu banyak ngomong. Terus tidak menyebabkan salah persepsi. Karena jelas ya, kalau bagi orang yang udah bisa menggambar itu udah sangat-sangat jelas kok kemauannya kayak gimana. Sebagai media penyampai informasi, pengawatan dan penyimpanan data, ini juga datanya kan bisa disimpan, apalagi menggunakan AutoCAD itu filenya bisa kita simpan. Gambar sebagai alat desain produk, yes.
Oke. Nah, ini jenis-jenis gambar teknik atau lebih tepatnya jenis-jenis pengembangan dari gambar teknik. Jadi ada gambar teknik dulu, terus nanti dia berkembang menjadi gambar mesin, terus gambar sipil, gambar arsitektur, gambar jaringan listrik, gambar jaringan telekomunikasi, gambar rangkaian elektronika, gambar perpipaan atau plumbing. Jadi dasarnya adalah gambar teknik. Jadi kalau kalian mau mulai ke gambar mekanik, ke gambar mesin, gambar sipil, itu dasarnya pasti di gambar teknik. Tuh. Kayak di ETNAS tuh, di teknik mesin juga. Dia ada 2 kali mata kuliah menggambar. Yang pertama menggambar teknik dan menggambar mesin. Jadi dia dimulainya dari menggambar teknik dulu, dasar-dasarnya. Yang gampangnya dulu. Nah, hal-hal yang perlu dilakukan sebelum membuat gambar. Jadi ini adalah namanya garis tepi. Sebelum kita membuat gambar, kita harus membuat garis tepinya terlebih dahulu. Garis tepi merupakan batas daerah gambar yang mana gambar tidak boleh melewati garis tepi. Ini garis tepinya. Nah, ini ukuran-ukuran untuk garis tepinya. Sisi kirinya 20. Ini sisi kiri ya. Kalau misalnya mau di potret atau landscape, nah ini landscape misalnya, ini sisi kirinya sebelah sini, potret, sisi kirinya sebelah sini. Sisi kiri 20, sisi atas 10, sisi kanan 10, sisi bawah 10. Tuh sini yang lainnya A1, A2, ini A3, A4, A5. Nah, biasanya kalau misalnya kita kuliahnya tatap muka, itu kita bukan sering sih, emang selalu menggunakan kertas A3. Ini garis tepinya. Oke, lanjut. Nah, ini adalah etiket atau boleh dikatakan kepala gambar yang berisi tentang informasi dari gambar tersebut. Nah, ini ukuran-ukurannya, ukuran pastinya, udah ada standarnya. Cuman ada etiket itu terdiri dari ada beberapa macam ya. 5 gitu kalau nggak salah. Yang paling sering digunakan. Nah, ini yang paling umumnya, yang paling sering ditemui itu kayak gini bentuknya. Nah, ini ukuran-ukuran pastinya. Ini udah standarnya ukurannya segini. Panjang totalnya 185. Ini panjang ininya 64, 40 dan 30. Nah, di sini ini adalah namanya proyeksi. Lambang proyeksi. Nah, yang di sini. Jadi nanti kalau kita menggambar-gambar 2 dimensi itu ada 2 proyeksi. Ada yang namanya proyeksi Amerika dan ada yang namanya proyeksi Eropa. Nah, disinilah lambang si proyeksi tersebut. Nah, ini merupakan gambar kerucut tapi atasnya dipotong. Jadi kalau gambar 3 dimensinya ini adalah gambar kerucut. Atasnya dipotong, jadi yang lancipnya dipotong dan dimiringin atau ditidurin ke lantai, diletakin bukan diberdiriin. Nah, ini kayak gini. Terus ini si lingkaran 2 ini, yang lingkaran kecilnya itu adalah gambar tampak samping dari si lingkaran yang kepotong, yang kerucutnya dipotong. Nah, yang besar itu adalah yang alasnya ini. Jadi ini 2 lingkaran ini melambangkan yang pertama yang kecil, yang lingkaran di sini, dan yang kedua di sini. Karena dia kerucut kan, kerucut pasti bulat kan. Nah, ini garis ini adalah namanya garis sumbu. Garis sumbu itu garis yang
menunjukkan kalau dia lingkaran atau bentuk dasarnya lingkaran. Jadi setiap lingkaran atau bentuk dasarnya adalah lingkaran, dia harus diberikan garis sumbu. Kalau dia bentuk lingkaran full gambarnya, itu garis sumbunya membentuk angka plus, horizontal dan vertikal. Nah, kalau dia kelihatannya misalnya kayak gini nih, ini kerucut yang digeletakin, yang ditidurin. Nah, dia kalau dari pandangan depan itu dia pasti kelihatannya cuman kayak gini doang. Nah, dia kan gambar dasarnya terdiri dari lingkaran, alasnya lingkaran, terus ke atasnya semakin mengkerucut. Nah, berarti dia terdiri dari gambar lingkaran, gambar dasarnya. Jadi dia diberi garis sumbu juga karena dia lingkaran. Nah, kenapa dia nggak bentuknya plus? Karena dia kelihatannya dari pandangan samping. Jadi dia nggak kelihatan lingkaran. Tapi dia adalah gambar dasarnya lingkaran. Jadi dikasih garis sumbu. Nanti lebih jelasnya nanti ya kalau kita udah mulai menggambar. Nah, terus di sini ada skala yang kita gunain untuk gambar itu berapa? Misalnya kita menggambar mobil diproyeksikan ke kertas A3 misalnya, atau mobil ribet banget. Gambar apa ya? Palu misalnya. Terus diproyeksikan ke kertas A4. Misalnya kita menggunakan spasi 1:2. Berarti di sini skalanya 1:2. Ini satuan ukuran. Standarnya satuan ukuran kita pasti menggunakan milimeter. Bukan sentimeter atau meter. Pasti milimeter. Setiap gambar itu standarnya adalah milimeter. Tanggal digambar, ini nama yang menggambar siapa, kelas siapa, diperiksanya pasti saya, dari kalau di kelas ini ya pasti saya yang meriksa. Terus ini nama ininya, kalau kita pasti Universitas Widyatama. Terus ini nama produknya, yang macam etiket ini adalah nama produknya. Kertasnya ini nomor berapa, tugas nomor berapa, keterangan di sini biasanya nilai sama tanda tangan. Gitu. Nah, ini ukuran semuanya ya. Ini skala satuan ukuran tanggal, ini 5 mm ukurannya. Jadi ada dua yang harus disiapkan dalam kalau ingin memulai menggambar, terutama menggunakan kertas. Kita harus terlebih dahulu harus menggambar garis tepi dan etiket. Oke. Lanjut. Nah, jenis-jenis garis pada gambar. Sebenarnya ada banyak jenis garis. Kalau kita mungkin menggambar yang lebih kompleks itu pasti digunain. Cuman masalahnya kita cuman gambar dasar, gambar teknik dasar aja. Nah, biasanya kita hanya menggunakan 4 garis. Jadi saya nggak akan ngejelasin di sini. Nah, yang pertama adalah garis nyata. Ini garis nyata, garis kontinu, ya garis biasa gitu. Garis gambar adalah garis yang digunakan untuk membuat batas suatu benda dalam gambar. Jadi ini garis yang paling sering digunakan. Kalau dia gambarnya kelihatan atau garisnya kelihatan, ini garisnya menggunakan garis kontinu ini. Nah, kalau misalnya menggunakan gambar manual, biasanya garis kontinu ini menggunakan ukuran pensil 0,5 mili. Nah, terus ada garis sumbu. Ini tadi udah saya jelasin. Setiap lingkaran atau bentuk dasar lingkaran atau silinder atau kerucut, pokoknya dia bentuk dasarnya lingkaran. Baik dalam posisi yang kelihatan lingkarannya maupun tampak samping. Nah, ini tampak samping. Ini gambar dasarnya, gambar aslinya adalah gambar silinder. Nah, ini kelihatan tampak samping.
dia cuman kalau diproyeksikan itu cuman kelihatan kotak aja. Nah, ini tampak atas, bawah juga sama. Jadi udah saya jelasin ya, kalau dia lingkarannya kelihatan, itu garis sumbunya adalah berbentuk plus. Jadi garis sumbu itu panjang, pendek, panjang. Ini ada spasinya lah, ibaratnya nggak ke garis. Panjang, spasi, pendek, spasi, panjang. Terus di plusin kalau lingkaran. Kalau silinder, kalau tampak samping dia tembus aja, ditembusin dan lurus ke atas, ditembusin dari atas dan bawah. Itu menunjukkan kalau dia lingkaran dan tembus gitu. Ini garis sumbu harus melebihi garis bendanya. Ini juga harus melebihi. Terus garis benda tertutup atau garis putus-putus. Ini digunakan untuk garis yang terhalang pada saat menggambar dengan sudut pandang. Contoh garis putus-putus adalah ini. Pendek aja. Pendek, spasi, pendek, spasi gitu. Kalau tadi kan garis sumbu panjang, spasi, pendek, panjang, spasi, pendek. Kali ini mah pendek, spasi gitu. Oke, lanjutnya ada garis potongan. Garis potongan adalah garis yang menentukan titik potong dari sebuah benda 3 dimensi. Jadi misalnya biasanya gambar potongan itu dilakukan apabila kita ingin melihat isi dalam si gambar. Nah, untuk menentukan titik potongnya, kita harus membuat garis potong ini. Jadi kita misalnya ingin memotong di sebelah sini misalnya. Nah, itu harus dikasih garis potongnya. Nah, ini adalah contoh garis potong. Panjang, pendek 2 kali atau titik 2 kali, tapi lebih seringnya pendek 2 kali, terus panjang, pendek 2 kali, panjang, pendek 2 kali, gitu. Nah, garis-garis selain garis kontinu ini, kalau misalnya kita menggunakan gambar manual, itu biasanya atau seringnya atau standarnya itu menggunakan pensil dengan ketebalan 0,35 mm. 0,35 mm. Gitu. Kalau garis kontinu dia menggunakan 0,5. Ribet ya Pak? Ya emang standarnya kayak gitu. Jadi kalau mau menggaris manual itu kita harus rajin-rajin mengganti pensil dan rajin menggunakan penghapus biasanya. Kalau dulu saya waktu kuliah kayak gitu. Waktu kuliah di teknik mesin. Oke, sekarang peralatan gambar, kertas gambar, nanti kalian baca sendirilah. Ini ukurannya, meja gambar. Ini kalian baca sendiri aja, buat pengetahuan aja. Kalau kita menggunakan manual di kelas sih, saya mungkin akan menjelaskan. Cuman kita nggak punya, sayangnya, kita nggak punya ini, meja gambar. Nah, penggaris. Ini penggaris zaman dulu. Jadi sebelum ada penggaris segitiga presisi namanya, itu peralatan yang dimudahkan itu komplit. Ini penggaris aja itu butuh banyak. Mungkin sekitar, ya inilah, 1, 2, 3. Sebelum lagi penggaris panjangnya yang biasa yang lurus. Belum lagi busurnya.
Tapi sekarang udah ada penggaris, namanya penggaris presisi di dalamnya. Bentuknya segitiga, di dalamnya udah ada garis-garis lagi, terus udah ada busurnya juga di dalamnya. Jadi lebih enak. Saya kalau di kelas, saya lebih nyaranin menggunakan penggaris segitiga presisi. Kalau sekarang lebih enak ya, ada penggaris segitiga presisi. Kalau di kelas, saya lebih menyarankan atau mengharuskan membeli penggaris segitiga presisi daripada penggaris yang banyak-banyak ini. Di samping repot, nanti menggambarnya repot, terus kalian harus bawa-bawa banyak barang, kasihan ya. Mending bawa satu penggaris udah cukup mewakili. Nah ini ada mal penghapus. Mal penghapus ini kalau kita menggambar gambar yang cukup rumit atau cukup kompleks dengan menggunakan manual itu cukup penting. Cuman sayang ya, kita nggak rame nih kalau kayak gini menggunakan AutoCAD aja. Tidak mau gimana lagi ya. Sini mal bentuk. Yang paling penting sih mal lingkaran biasanya. Mal huruf ini biasanya digunakan untuk memberikan nama dan mengisi etiket terutama, terus memberikan ukuran di gambar. Ini penting juga mal huruf. Busur, jangka, ini penting. Skala gambar, nanti kalian baca-baca aja sendiri ya. Skala, saya rasa kalian udah cukup pintar bermain skala, atau mungkin ada yang belum tahu, silakan baca-baca. Mungkin suatu saat kita gunain skala. Oke, itu aja. Sekarang kita mulai perkenalan AutoCAD-nya bagi yang belum kenal. Nah, ini saya menggunakan AutoCAD 2015. Nah, kemarin saya udah ngasih tahu ya, kita minimal menggunakan AutoCAD 2013. Maksimal 2019. Kenapa maksimal 2019? Karena saya punyanya 2019. Cuman nggak masalah sih kalau kalian mau pakai 2020. Yang penting pada saat nge-save as-nya, kalian bikin save as-nya ke 2019. Jangan sampai kalian nge-save as 2020, soalnya saya nanti nggak bisa baca. Nah, file yang nanti yang dikumpulin, misalnya kita udah ada mulai tugas, file-file yang dikumpulin itu, kalau untuk AutoCAD, itu yang di belakangnya ada DWG-nya. Biasanya dia nge-save itu biasanya ada 2 file. Nah, yang perlu dikirim itu cuman yang ada file DWG-nya, bukan kedua-duanya. Oke, ini tampilan sebelum masuk ya. Terus kita kalau mau masuk di sini start drawing. Nah, ini tampilannya. Di sini ada tools yang digunain. Ini udah tampilan untuk mengerjakan gambar 2 dimensi. Standar toolsnya kayak gini. Nah, kalau kita mau mengganti mode ke yang 3 dimensi, kita tinggal di sini aja. Nah, ini 2 dimensi yang kita gunain, 3D basic atau 3D modeling. Biasanya kalau saya mau menggambar 3D modeling, atau kita menggambar gambar 3D, saya memakai mode 3D modeling. Cuman di sini juga saya bisa menggambar di sini. Cuman kalau saya pada saat ngejelasin pasti saya menggunakan 3D modeling. Karena apa? Kalau bagi orang yang udah
tahu komennya, perintahnya, itu nggak masalah dia ngegambar sini. Cuman bagi orang awam pastinya dia pengennya ngeklik aja, nggak mau ngetik komen di sini atau perintah. Misalnya kayak bikin kotak atau bikin gambar 3 dimensi, biasanya itu menggunakan perintah extrude. Nah, bagi yang awam biasanya pengennya ngeklik aja. Kalau bagi orang yang udah senang menggunakan komen atau perintah, ya pastinya mending pakai perintah. Gitu nih, extrude. Tinggal klik, terus klik gambarnya, gitu-gitu aja sih. Ya. Nah, untuk sampai setengah semester ini, sampai UTS, kita masih menggunakan 2 dimensi. Mungkin setengah semester lebih sedikit, mungkin. Karena materi 3 dimensi itu sangat sedikit. Oke, ini kalau kita mau memulai menggambar, itu kayaknya menggunakan gambar nih. Nah, kalau kita mau membuat garis, kalian ada 2 cara. Yang pertama, kalian bisa menggunakan klik di sini. Nih. Atau kalian ketik line L aja, terus enter. Nah, gitu. Saya hapus biar. Nah, saya cuman pengen ngenalin tools yang penting dalam menggambar ya, biar kitanya enak dan enjoy. Yang pertama ini biasa ya, scroll ini untuk zoom out, zoom in. Nah, di scroll sendiri di mouse kalian, kalau saya sih, kalau mau menggambar dengan menggunakan AutoCAD, saya lebih enjoy menggunakan mouse, lebih enak menggunakan mouse. Kenapa? Karena di situ scrollnya lebih enak ya. Kalau misalnya kita menggunakan laptop kan ada ya istilahnya mouse-nya di laptop, cuman kan gak enak. Jadi mending mouse biasa. Nah, terus ada fungsi pen di sini. Namanya pen. Nah, kalau kita mau geser background gambarnya. Cuman kalau kita harus ke sini dulu kan ribet. Ke sini ngeklik ini terus klik ini lagi, itu ribet. Ini fungsi pen ini sangat membantu nanti. Nah, ada cara simpelnya, yaitu kalian tinggal klik dan tahan scroll kalian. Jadi nggak usah diputar-putar. Di klik tahan. Nah, itu udah otomatis fungsi pennya. Ya. Jadi kita nggak perlu kesini dulu, klik ini, terus klik ini lagi, nggak. Langsung aja. Nah, terus ada lagi yang namanya escape di keyboard. Kadang juga ada yang nggak tahu escape itu apa. Yang di pojok kiri atas yang ada tulisan ESC. Itu sangat-sangat penting juga. Jadi ketika kita ingin mengakhiri membuat gambar, kita harus mencet escape tersebut. Kita pengen bikin sembarang lah ya. Nah, ini kalau misalnya kita klik sini, ini nggak akan berhenti-berhenti. Mau kita chat apapun itu, misalnya nih saya klik sini, apapun itu yang kita pencet itu nggak akan berhenti-berhenti. Spasi, kecuali kita mengklik
atau memencet yang di keyboard itu yang namanya escape atau spasi atau enter. Tapi saya lebih sering menggunakan escape dan spasi. Enter itu jarang. Karena apa? Kalau spasi itu kita bisa menjangkaunya dengan jempol kiri, jempol tangan kiri. Kalau enter itu harus ke enternya itu jauh. Jadi gitu ya. Kalau kita ingin mengakhiri, ini nggak akan putus-putus nih. Kalau kita nggak mencet escape dan spasi. Nah, spasi atau escape, baru dia berhenti, nggak ngikutin si kursornya lagi. Nah, kalau kita sering menggunakan perintah, misalnya line, ini harus pencet enter. Cuman tadi ya saya bilang, saya nggak suka menggunakan enter kalau di sini. Saya lebih suka menggunakan spasi. Karena spasi ini manfaatnya ya untuk mengakhiri dan untuk mengenter. Misalnya kita ngetik di sini extrude, xt. Nah, itu harus kita klik enter misalnya. Enter. Ya. Saya lebih memilih spasi aja karena dia kejangkau sama jempol. Apalagi saya sering menggunakan komen, jadi spasi. Tuh. Gitu ya. Jadi ada 3 di sini. Scroll, pen, escape atau spasi, dan spasi sendiri sebagai pengganti enter karena dia lebih dekat sama tangan, sama jari. Oke. Untuk perkenalannya gitu aja. Nanti coba-coba aja kalian bikin garis ukuran A3. Coba-coba aja, nggak usah dikumpulin sih. Terus bikin garis pinggirnya, miring ya. Gini, kalau kalian mau menggaris lurus itu biasanya ada garis hijau. Nah, ini kan saya narik garis dari kiri ke kanan sampai ke batas kursornya itu warna putih. Selebihnya itu ada keluar garis hijau. Nah, kalau udah keluar garis hijau ini, itu berarti itu garisnya sudah lurus. Kalau dia nggak keluar nih, misalnya saya geser ke atas sedikit. Nah, dia nggak keluar si garis hijau. Dan garisnya pun nggak lurus tuh, kelihatan dia bergerigi, zigzag gitu ya. Ini udah pasti lurus, ini juga udah pasti lurus, sudah pasti lurus. Oke. Dicoba-coba aja dulu biar lebih mengenal dengan AutoCAD-nya bagi yang belum. Bagi yang sudah pernah tapi lupa-lupa ya dicoba-coba juga. Nah, kemarin saya udah mengupload modul 1 di minggu pertama, di pertemuan pertama. Itu kalian boleh coba-coba dulu. Modul 1 nggak usah, karena kita nggak perlu di sini. Kenapa saya katakan nggak perlu? Karena dia di sini main koordinat. Kalau di gambar 2 dimensi ini nggak perlu menurut saya. Apalagi kita cuman ya bikin gambarnya juga bebas kok, nggak perlu koordinat ini. Harus di koordinat 0 di sini nggak perlu. Kita bebas mau gambar di sebelah mana, dan ini sangat-sangat luas. Sangat-sangat luas ini kalian. Tak terbatas luasnya. Gitu. Kecuali kalau nanti kalian kita menggambar 3D mungkin ada sedikit perlu menggunakan koordinat, nanti saya ajarin pas gambar 3D. Nah, ini ya pen, zoom, ortho ini nggak perlu, redo, regen nggak perlu. Nah, di modul 2 ini menjelaskan tentang perintah-perintah atau toolsnya. Ada perintah line, perintah construction line, perintah polyline, ada perintah polygon,
rectangle, terus arc, circle, spline, ellipse. Nah, ini kalian coba-coba aja sendiri. Kayak perintah line itu penting, polygon lumayan lah, tapi nggak terlalu. Circle itu penting, rectangle, ya rectangle ini sebenarnya dia menggambar segi 4. Kalau kita menggunakan perintah line biasa itu bisa, cuman kalau mau lebih cepat kita bisa menggunakan rectangle. Dia langsung membentuk segi 4 tanpa harus menggunakan satu-satu garis. Tapi itu tergantung kenyamanan kalian aja. Kalian lebih nyaman menggunakan rectangle apa line biasa. Kalau saya sih lebih nyaman menggunakan line biasa daripada rectangle. Cuman nanti dicoba-coba aja. Terus ini erase. Buat menghapus, move, copy, trim ini perlu. Minggu depan kita pelajarin. Extend mirror. Nah, ini mirror sangat-sangat penting kalau kita udah masuk ke gambar 2 dimensi. Ini untuk mempercepat kita menggambar nantinya. Rotate, skala, offset, fillet. Ini fillet sangat penting. Chamfer nggak terlalu. Explode ini untuk memecah gambar 3 dimensi. Array, latihan. Nah, ini latihan tugas. Cuman saya nggak akan ngasih sekarang tugas ini. Besok kita bahas satu persatu gimana caranya. Minggu depan. Kalau minggu ini mungkin nggak dulu. Ya. Sampai di sini aja mungkin. Jadi kalian saya wajibkan untuk membaca-baca dan mencoba AutoCAD-nya. Dan minggu depan baru kita mulai tugas. Ya. Minggu depan baru kita nyoba ini. Oke. Sekian video kali ini. Terima kasih, mudah-mudahan kalian bisa memahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I live inside my own world of make